kita simpen di bank, harta kita yang ditumpuk di rumah, ibu punya baju 3 lemari di rumah, kan ibu memang seperti itu Pak, sunnatullahnya. Meskipun punya baju 3 lemari, dia belum bisa punya baju, masih bilang sama suaminya, bang aku gak punya baju bang, padahal 3 lemari Pak. 1 lemari itu ada yang tak dipakai, cuma ditengok aja, habis itu di fitting baju di rumahnya, habis itu taruh lagi. 1 tahun tak dipakai baju, dari saking sayangnya sama baju. Makanya kalau kita sholat, pakailah baju yang paling mahal. Macam saya ini kan baju baru ini. Nah, jadi apa maksudnya? Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Berpakailah yang bagus ketika engkau ke masjid. Ini berbeda sekarang. Orang ke masjid, pecinya tuh Pak sampai umur 30 tahun baru dipakai. Sementara ketemu sama bos, dasi yang 30 juta, dasi yang 3 juta. Sepatu disemir sampai seminggu, semir saja. Kenapa? Menghadap ke bos. Loh, kita sholat menghadap bukan sama bos, sama yang bikin jantung kita, betul tak? Masa kita sholat kadang baju yang sudah 3 hari tak dicuci, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Bukan masalah yang nutup aurat, kita tuh punya etika. Yang kita hadapin siapa? Bukan bos, tapi Allah Pak. Maka kalau kita datang ke masjid nih, jangan hanya ketika lebaran saja baju baru. Kalau bisa setiap hari pakailah yang paling mahal. Karena kan nanti kalau kita sudah meninggal, baju mahal ibu yang seharga 500 1 juta gak dipakai Bu. Yang dipakai apa? Kain putih, itu pun murah, bisa disobek-sobek, tak ada jahitannya lagi. Maka kalau kita tidur, bangun tidur tengok baju kita masih berjahit, alhamdulillah. Tapi kalau bangun tidur ditengok, kok nggak berjahit, dikubur kita Pak. Itu maksudnya. Maka jangan pernah sayang sama baju ibu. Ibu baju mahal-mahal pakai, kalau bisa pakai 5 langsung, di luarnya mukena. Nah, itu kenapa? Menghadap kepada Allah. Kalau menghadap kepada bos, malu kita kan? Harus rapi, harus sepatunya bagus. Apalagi yang kerja di kantoran. Oh, dia rambutnya pun disisir sampai 3 jam. Tapi menghadap kepada Allah. Main futsal, bau tak mandi, Allahu Akbar, meleleh keringat. Yang di sampingnya, kok bau jengkol busuk katanya. Ini mengganggu. Ini yang penting harus disampaikan ke orang ini. Jangan ketika sholat pun pakai sembarangan. Sholat itu menghadap kepada Allah, pakai yang terbaik, pakai yang mahal. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, pakai, kalau perlu pakai emas, tapi kalau pakai emas bahaya. Kenapa? Takut timbul fitnah. Ada ibu-ibu pakai emas itu Bu, pakai emas gelang kaki, masuk ke masjid, bunyi dia kerincing kerincing kerincing, tak khusyuk imamnya. Imamnya baca wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budtum wala antum abiduna wala ana abidu, tak selesai Bu, muter dia tak sampai lakum dinukum waliyadin. Kenapa Pak Imam? Itu Pak Ustadz terganggu dengan bunyi emasnya. Ini penting. Jadi kalau ibu-ibu mau berjemaah ke masjid, jangan terlalu banyak nampak emas, apalagi mau pakai cincin besar. Ketika ibu pakai cincin besar, asyhadu an la ilaha illallah, ditengok sama kawan, gede kali cincinnya. Padahal itu cincin KW. Cincin KW itu palsu. Palsu itu Bu, palsu bahasa Arabnya itu dajjal. Ibu tahu dajjal, Bapak tahu dajjal kan? Dajjal itu palsu, bahasa Arab, bahasa Indonesianya palsu. Makanya dibilang Al-Masihud Dajjal, sama dengan si Nabi Isa, tapi dia palsu. Karena Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan pohon yang sudah layu, bisa tumbuh lagi. Makanya persis dengan Al-Masih, cuma Al-Masihnya Dajjal palsu. Maka kalau ibu-ibu ketemu dengan orang pakai emas palsu, berarti emas